Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati sihah wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang atau berdiskusi tentang sains, teknologi, dan seni serta gerak kebudayaan. Saudara sekalian, sebelum kita lanjutkan, maka kita pantas bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, yang berupa keselamatan, kesehatan. Walaupun hari ini ada yang barangkali tidak kurang sehat, tetapi itulah nikmat dari Allah SWT untuk lebih bersyukur kepada Allah SWT. Dan kita doakan rekan-rekan yang sedang ada halangan, baik itu halangan fisik maupun halangan secara nominal, kita doakan supaya lebih bersabar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam, mari kita juga senantiasa menjawab pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saudara sekalian, kita bersyukur juga harus menggunakan ilmu, dan ada beberapa fasilitas kayak teknologi, kemudian seni, itu juga bisa merupakan salah satu perangkat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bahwa sains, ilmu itu adalah penting untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga teknologi. Apapun teknologi itu adalah merupakan sesuatu yang memudahkan kita bekerja, dan itulah nanti dengan teknologi itu kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk seni juga kita akan milih kesenian dan kebudayaan itu supaya seni dan budaya itu sesuai dengan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saudara sekalian, ada ini ya, temuan kali ini kita sudah saya sampaikan tadi, kita akan berdiskusi tentang sains, teknologi, dan seni. Apa itu sains? Sains adalah ilmu pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya. Sekali lagi, sains adalah ilmu pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya oleh manusia. Nah, sehingga orang akan mendapatkan derajat kebaikan itu dengan dia memiliki ilmu, seperti Allah katakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yakni bahwa ilmu-ilmu yang kita peroleh itu ilmu pengetahuan sebaiknya adalah yang mendapatkan atau yang lebih untuk bermanfaat untuk kita, untuk manusia, dan untuk alam semesta. Akhirnya juga ilmu itu jadi bahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bahwa sains itu merupakan suatu hal yang pokok di dalam pendekatan budaya atau dalam pendekatan sosial di kemasyarakatan. Jadi orang yang berilmu akan menjadi orang yang pandai. Orang yang pandai itu jangan sampai untuk membodohi orang lain, tapi ilmu itu adalah untuk memberi manfaat kepada orang lain, sehingga orang itu akan merasakan perkembangan ilmunya dan juga akan merasakan bahwa ilmu itu bermanfaat di masyarakat. Selanjutnya bahwa ada teknologi. Teknologi
adalah merupakan penciptaan sistem-sistem atau teknologi informasi, contohnya teknologi informasi, komunikasi, dan bioteknologi misalnya. Sistem-sistem itu diciptakan untuk memudahkan orang itu melakukan aktivitas. Ya, sekali lagi, teknologi itu diciptakan untuk memudahkan sistem atau memudahkan orang melakukan aktivitas, baik aktivitas individu, aktivitas hubungan dengan sesama manusia, dan aktivitas dengan alam semesta. Misalnya kayak saya sampaikan ada teknologi informasi, ini adalah merupakan misalnya penciptaan sistem-sistem yang berhubungan dengan komunikasi antara kita dan saudara sekalian. Nah, saat ini makanya kita bisa berbicara, kita bisa berhubungan dan berinteraksi walaupun saudara tidak bertemu langsung dengan saya. Nah, ini semua itu adalah sangat mempengaruhi kondisi perilaku manusia dan kebudayaan masyarakat. Termasuk ada misalnya ada teknologi informasi, komunikasi, kemudian bioteknologi, ada misalnya ada teknologi untuk tanaman pangan dan sebagainya. Ini sekali lagi ini adalah merupakan sistem yang mempermudah manusia untuk mencapai kebutuhannya, tetapi juga ada beberapa memang itu akan menjadi perubahan. Ya, perubahan. Maksudnya perubahan itu akan mempengaruhi kondisi kebudayaan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang berikutnya ada seni. Seni adalah upaya antar manusia dan sesama secara beradab. Jadi orang akan menciptakan sesuatu untuk kepentingan yang berkaitan dengan sistem kehidupan yang bersifat indah, kemudian bersifat menyenangkan, itu yang akan dikemas dalam karya seni. Ya. Karya seni, karena orang itu tidak hanya butuh keilmuan saja dan juga tidak hanya butuh terhadap sistem-sistem teknologi saja, tetapi sistem teknologi pengetahuan itu juga sangat dibutuhkan untuk manusia supaya tidak tegang, maka semua bisa dikemas dengan adanya seni. Maka saudara kenal ya, ada seni rupa, seni tari, seni musik, kemudian ada seni sastra dan sebagainya. Dan itu juga ada ilmunya, dan itu dengan karya-karya seni itu sekarang juga disesuaikan dengan adanya teknologi saat ini. Misalnya sekarang sudah ada, saudara bisa bernyanyi solo hanya dengan menghadap, misalnya itu ada perangkat komputer, atau saudara bisa hanya dengan menggunakan perangkat HP saudara, karena sudah di situ misalnya ada, sekarang kan sedang tren ya, ada istilah TikTok dan sebagainya, itu adalah ekspresi seseorang di dalam seni itu supaya hidupnya itu bisa terhibur atau bisa ada gairah relaksasi di dalam fisik maupun psikologis. Nah, ini saudara sekalian, sehingga seni juga sangat mempengaruhi kondisi kebutuhan budaya yang ada. Baik, saudara sekalian, ada sains, teknologi, dan seni itu secara umum kita akan sampaikan sebetulnya ada efek negatif dan ada efek positif, saudara sekalian. Kita ambil yang efek positif ya, yang efek positif itu ada perbedaan kepribadian. Jadi antara satu dengan yang lain itu akan berbeda tentang kepribadian dengan ada dia memiliki ilmu pengetahuan tertentu dan teknologi tertentu. Makanya ada disebut dengan ada modern, ada tradisional. Makanya ini akan terjadi perbedaan. Kemudian juga bisa meningkatkan kepercayaan. Sekali lagi seperti saya katakan tadi, orang yang berilmu akan ditingkatkan derajatnya sehingga itu akan lebih percaya diri. Ya saudara saja kalau misalnya saudara memiliki pengetahuan akan pergi ke suatu tempat sudah tahu, kemudian tahu bagaimana caranya dan sistem teknologinya sudah tahu. Misalnya saudara angka apa-apa, saya tidak tahu misalnya lokasi di mana di Jakarta, kita sekarang sedang di Kebumen misalnya, tapi karena saya pegang Android, kemudian ada fasilitas penunjuk jalan, kita tidak perlu bertanya, misalnya dengan GPS.
maka kita akan percaya diri aja untuk berangkat. Maka saudara sekalian juga dengan kondisi sains, teknologi dan seni ini bisa menjadi kompetisi akibat globalisasi. Ya, sekarang saudara sekalian, saudara bisa tahu ya misalnya di Indonesia bisa diketahui di Amerika, Amerika bisa diketahui di Indonesia, Jepang demikian. Maksudnya sekarang dengan kondisi sains dan teknologi serta seni yang ada itu sudah bisa mempengaruhi kondisi globalisasi yang ada. Termasuk misalnya karya seni yang ada di Barat itu karena sudah terglobalisasi itu sehingga bisa dicontoh orang yang ada di Asia, termasuk juga Asia. Makanya sekarang di Eropa banyak beberapa yang mempelajari tentang gamelan, malah justru di Indonesia sekarang pada mempelajari tentang masalah seni, misalnya rock dan sebagainya. Ini kan karena akibat dari sisi sains, teknologi, dan seni, dari sisi globalisasi. Namun demikian tidak mengelak bahwa memang ada efek negatifnya kalau memang budaya itu tidak sesuai, itu nanti akan mempengaruhi kondisi-kondisi budaya yang ada, dan itu juga menjadikan keresahan di masyarakat, termasuk perubahan kepribadian. Ada orang yang menjadi pemberani karena pemberani sekali tanpa ada batasnya karena akibat adanya dia memiliki sains, teknologi, dan kesenian yang sudah diaduk. Nah, namun demikian sehingga saudara sekalian, kondisi yang saat itu bisa saudara sekalian nanti diamati apakah ini juga akan mempengaruhi kondisi kesehatannya. Saya kira sangat penting juga ini, dan ini tetap akan mempengaruhi kondisi kesehatan karena saat ini juga ada berkembang ilmu kesehatan, berkembang teknologi kesehatan, bahkan juga ada seni-seni di bidang kesehatan, misalnya ada sekarang ada senam untuk ibu hamil, itu akibat karena adanya transformasi dari seni yang akan masuk pada secara keilmuan untuk kesehatan. Itu saudara sekalian. Sehingga ada kemungkinan budaya itu akan berubah dari adanya sains, teknologi, dan seni. Nah, kebudayaan ini bisa berubah dengan ada 3 cara misalnya. Contoh ya, sebetulnya ada lebih dari 3 ini, tapi saya sampaikan hari ini, kita akan sampaikan ada 3 cara kebudayaan akan berubah. Yang pertama ada difusi, yang kedua adalah akulturasi, yang ketiga adalah asimilasi, saudara sekalian. Dan bisa pada suatu tempat ini bisa terjadi secara bersamaan atau akan terjadi satu persatu. Nah, kita akan bahas satu persatu, saudara sekalian. Apa itu difusi? Difusi adalah penyebaran unsur kebudayaan dari suatu masyarakat ke masyarakat lain antar individu dan antar keluarga ataupun golongan. Jadi ini langsung menyebar masuk melalui kebudayaan masyarakat. Nah, ini saudara sekalian. Sehingga difusi menyebar dengan cara yang pertama itu bisa menggunakan penetration pasifik. Dan penetration pasifik maksudnya masuknya unsur budaya dari masyarakat satu masyarakat ke masyarakat lain tanpa adanya paksaan. Tapi ini langsung menyusup ya, seperti menyusup tanpa ada pemaksaan. Contoh misalnya cara-cara pengobatan yang ada misalnya itu hanya orang itu menawarkan dengan ada obat seperti ini silahkan. Misalnya ada sekelompok itu menggunakan pengobatan, ada orang melihat-lihat kemudian ditawari. Yang tadinya menggunakan cara pengobatan yang berbeda, maka akan coba di sana. Termasuk ada listrik masuk desa yang tadinya itu tidak ada, yang tadinya dengan penerangan biasa menjadi penerangan listrik, itu lama-lama akan diterima. Atau ini akan bisa diterima, maksudnya ada penetrasan pasifik. Kemudian ada penetrasan hard, masuknya unsur kebudayaan dari masyarakat satu ke masyarakat lain disertai dengan rel kekerasan. Maksudnya contoh ini, munculnya imunisasi itu akibat karena apa? Ada pandemi misalnya. Sekarang orang akan diimunisasi, orang kan akan takut melakukan imunisasi karena memang ada beberapa efek negatif atau efek samping dari imunisasi atau KIPI. Tetapi
ini cenderungnya karena terjadi adanya pandemi, maka ini mesti harus dipaksakan sampai kemarin untuk yang imunisasi COVID itu bekerja sama dengan aparat keamanan, misalnya polisi dan ABRI. Itu karena apa? Supaya masyarakat itu mau melakukan. Nah, ini dengan unsur kekerasan contohnya. Tapi ini mudah-mudahan untuk mengatasi satu masalah yang ada di masyarakat. Kemudian penetrasi simbolik. Masuknya kebudayaan secara berdampingan, saling menguntungkan dan tidak merugikan. Nah, ini contohnya adalah Kartu Indonesia Sehat. Ini identiknya. Jadi misalnya ada orang yang tidak memiliki sesuatu, kemudian ada fasilitas bantuan dari pemerintah, maka dia mau ambil atau tidak mau ambil. Saya kira itu karena saling menguntungkan, pemerintah juga terlayani, tingkat kemiskinan itu menurun, dan orang yang miskin itu bisa terlayani, tingkat kesehatannya bisa meningkat. Makanya saling menguntungkan. Ini nanti saya kira akan lebih bisa dilakukan. Dan ini maka saudara sekalian, pada saat saudara sudah memiliki ilmu pengetahuan teknologi dan sains dan kesenian, silakan bisa saudara menggunakan model ini nanti kalau untuk melakukan perubahan, ya. Untuk menggunakan, misalnya saudara akan melakukan perubahan perilaku, bisa lakukan dengan model ini. Kemudian yang kedua itu ada akulturasi. Ya, akulturasi suatu proses di mana satu kelompok manusia menerima unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan kepribadian budaya sendiri. Ya, contoh, kita akan melakukan pendidikan kesehatan dengan menggunakan politik dakwah, Ini contohnya begini. Ya, kalau kita akan menyampaikan di sana tentang cuci tangan sebelum tidur, ya, contoh cuci tangan sebelum tidur, kalau ternyata kita lihat budayanya dia adalah budaya erat dengan agama Islam, maka kita akan mudah dengan menggunakan misalnya sunnah itu pada saat orang mau tidur itu berwudu misalnya. Ini akan lebih mudah, saudara akan menganjurkan Bapak Ibu kalau akan akan tidur sebaiknya itu berwudu dulu, dan ini juga sesuai dengan kesehatan, itu memang dianjurkan karena pada saat kita akan beristirahat lama membutuhkan kebersihan. Termasuk contoh ini ada mencegah BAB di sungai, misalnya kita akan membudayakannya rasa malu, karena malu mempertontonkan aurat di muka umum dan itu merupakan dosa misalnya. Nah, ini kan kita akan memasukkan, sebetulnya akan mencegah orang untuk berbuat sesuatu dengan modelnya budaya yang sudah ada yang dianut oleh masyarakat, tetapi itu sesuai sehingga itu akan diterima oleh masyarakat. Ini juga saudara bisa lakukan untuk melakukan promosi kesehatan yang ada di komunitas. Baik, saudara sekalian, namun ada masalahnya untuk akulturasi. Itu yang pertama, itu unsur kebudayaan yang asing yang mudah diterima, maka itu akan mudah masuk. Maksudnya kalau misalnya kayak tadi, itu ada nilai-nilainya sesuai, itu akan mudah masuk. Namun, kalau ternyata untuk unsur kebudayaan asing itu sulit diterima, itu biasanya karena yang pertama, kebudayaan atau perilaku yang ada di masyarakat itu sudah menjadi kepercayaan atau sudah menjadi tata nilai. Nah, misalnya dia sudah berkeyakinan itu kalau secara keyakinan itu imunisasi itu merupakan hal yang tidak penting secara agama, itu kalau misalnya malah justru ada yang menyampaikan itu mubah atau haram. Nah, ini maka kalau sudah menjadi keyakinan seperti itu akan menjadi susah ya. Misalnya ada saudara akan menganjurkan
program keluarga berencana, kalau mulainya dengan pembatasan anak itu akan lebih sulit dibanding dengan perencanaan kelahiran. Nah, makanya disebut dengan keluarga berencana. Termasuk ada perilaku yang sudah menjadi kebiasaan. Misalnya orang yang sudah terbiasa membuang sampah di sembarang tempat, misalnya di sungai, itu akan lebih enak. Ya, sudah kebiasaan dari turun-temurun dari nenek moyang, itu akan lebih sulit, akan diberikan masukan, akan dirubah akan lebih sulit. Kemudian yang ketiga, individu yang cepat merubah itu akan lebih cepat. Dan masalah akulturasi juga, kalau sampai menimbulkan ketegangan, itu kemungkinan akulturasi akan tidak berhasil. Makanya pada saat saudara akan melakukan perubahan perilaku menggunakan akulturasi, tolong nanti dihindari untuk terjadinya ketegangan. Oke, saudara sekalian, yang ketiga itu adalah asimilasi. Asimilasi terjadi secara berdampingan dengan damai saling mendekat, lambat laun menjadi sama, bahkan menjadi model kebudayaan yang baru. Ya, kebudayaan ini dibentuk dari unsur yang berbeda-beda oleh mobilitas penduduk yang ada saat itu. Nah, maka dari itu, ini asimilasi pada awalnya itu antara perilaku satu dengan yang lain, itu perilakunya berbeda, namun berinteraksi itu dalam tempat yang sama. Contoh ini ya, saudara sekalian, ada di olahraga istilahnya ada senam. Kemudian ada kebutuhan orang hamil untuk penguatan fisik. Maka ada gerakan senam, ada kebutuhan orang hamil, gerakan untuk fisik supaya mempersiapkan fisik ibu hamil. Maka lama-kelamaan ada istilahnya senam hamil. Kemudian untuk memperkenalkan saudara ada hygiene tangan yang baik, saudara akan melakukan misalnya ya ada cuci tangan menggunakan sabun. Kita akan sulit mengingat kalau orang itu hanya mendemonstrasikan begitu saja. Maka sekarang ada istilahnya, ada hand hygiene dance atau senam kebersihan tangan. Ada senam hygiene tangan. Ini masing-masing ya. Contoh lagi, ini ada ini yang kalau dari sisi seni yang ada di masyarakat, ya, tadinya ada keroncong, ada langgan, kemudian ada musik Jawa, itu jadi satu, jadi kedengaran enak gabung jadi satu, jadi campur sari. Ini kira-kira kalau dari sisi kebudayaan secara umum, kalau dari sisi kebudayaan secara kesehatan tadi sudah saya contohkan. Oke, ini untuk yang asimilasi. Sudah ada tadi ya. Tadi sudah saya sampaikan, untuk perubahan-perubahan, saudara bisa menggunakan difusi. Ya, ini kebudayaan akan masuk langsung, akan masuk, kemudian akulturasi. Ini unsurnya yang akan diambil, kemudian asimilasi itu sebetulnya tadinya hanya hidup berdampingan, tetapi lama-kelamaan ingin bergabung menjadi satu, semua diwadahi, sehingga akan dua budaya bergabung menjadi satu. Di dalam kesehatan contohnya tadi ada senam, ada ibu hamil, gerakan ibu hamil, maka ada senam ibu hamil, ada senam hand hygiene, dan hand hygiene dance. Itu karena ada senam, ada kebersihan tangan, maka digabung ada senam bersihan tangan. Begitu saudara sekalian, ini untuk memicu diskusi pada pagi hari ini. Mari kita lanjutkan untuk berdiskusi. Dan saudara sekalian mungkin ada yang akan diklarifikasi dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi seni yang akan bisa merubah kondisi kebudayaan dan juga
pengetahuan sendiri akan berubah dengan kondisi tadi perubahan-perubahan kebudayaan.